Perkenalkan, saya Muhammad Bobi Frana dan teman saya Dwi Kinandika Rahmatullah pada hari ini akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Proyek. Berikut adalah pembahasannya. Tugas nomor 1, yaitu jelaskan apa yang akan kelompok Anda lakukan untuk mengumpulkan kebutuhan atas proyek yang akan dilakukan. Tuliskan minimal 5 kebutuhan teknis dan 5 kebutuhan non-teknis dalam bentuk traceability metric. Buatlah juga minimal 5 pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada sponsor dari proyek ini. Berikut adalah jawabannya. Penggunaan dari sistem ini adalah auditor yang bertugas untuk menilai risiko bidang keamanan informasi pada sistem informasi perusahaan. Tim auditor terdiri dari leader project dan member project. Spesifikasi minimal dari aplikasi dibagi menjadi 2, yaitu hardware dan software. Yang pertama adalah hardware. Spesifikasi hardware yang digunakan adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i3, memori 6 GB, hard disk 500 GB, handphone 128 GB, flash disk 128 GB. Spesifikasi software. Software yang digunakan adalah sebagai berikut. Sistem operasi menggunakan Windows 10 Pro. Bahasa pemrograman memakai PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Toolsnya memakai Sublime Text 3, Code Igniter 3, Bootstrap 4, DBMS, MySQL. Servernya Apache, web browsernya Google Chrome. Kelebihan dari aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi lain adalah lebih mudah digunakan dibandingkan dengan langsung menggunakan standar. Setiap pengguna sistem memiliki peran yang jelas dan saling berhubungan sehingga setiap penilaian risiko yang dilakukan dapat dilakukan secara lebih efisien. Berikut ini adalah traceability metricnya. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sponsor. Kemudian tugas nomor 2. Tugas nomor 2 adalah membuat project scope statement. Berikut adalah project scope statement-nya. Project name-nya yaitu lingkup proyek event pencarian bakat. Project sponsornya Kode Edu. Project manajernya Dwi Kinandika. Date of project approval-nya 12 Maret 2023. Last revision datanya 12 Maret 2023. Scope description. Mengembangkan dan mengimplementasikan peta khusus sehingga dapat mencegah peserta mengundurkan diri dan mempersiapkan mental peserta agar yakin mengikuti acara tersebut hingga selesai. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan rencana yang mendukung peserta sebagai bentuk proses dan meningkatkan kemampuan agar berhasil mencapai tujuan mereka melalui pengalaman pendidikannya. Project deliverable. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan mahasiswa selama event berlangsung, membuat website untuk event pencarian bakat sebanyak 4 kali, membuat sistem penerimaan dan dukungan untuk memantau event dari awal mulai hingga akhir, mengembangkan individu yang terpilih sebagai kandidat. Acceptance kriteria, keberhasilan implementasi dan dukungan panitia, meningkatkannya dan memberikan rekomendasi atau hasil proyek tersebut sehingga dapat berlangsung dengan sukses, mengevaluasi dan memantau perbaikan website setiap satu event yang diselenggarakan selesai. Project exclusion, keberhasilan mahasiswa menjadi nilai penting karena memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung demi keberhasilan penyelenggaraan event tersebut. Semua panitia diharapkan dapat mendukung acara tersebut sesuai dengan waktu dan keahliannya, sehingga beberapa waktu dapat dilakukan secara bersamaan dan melengkapi pengembangan acara event pencarian bakat. Kendala 1. Mengikuti nilai-nilai yang ada di kampus, mengikuti badan sponsor atau badan pengatur lainnya, keterbatasan waktu, sumber daya, dan personil. Perguruan tinggi mendukung proyek ini dan tidak akan dipindahkan kepada anggota tim proyek dengan mendukung sepenuhnya proyek tersebut.
Pendanaan berubah untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan yang telah disediakan. Berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu membuat work breakdown struktur untuk proyek tersebut minimal sampai level 3 atau 4. Berikut adalah work breakdown struktur untuk proyek pengembangan. Dan berikut ini adalah work breakdown struktur untuk pembuatan aplikasi. 4. Gunakan WBS yang dibuat pada tugas nomor 3 untuk mengganti Gantt chart, serta durasi dan dependencies pada Gantt chart dan judul dari kolom harus terlihat. Anda bisa menambahkan aktivitas baru pada Gantt chart yang mungkin diperlukan untuk menentukan sumber daya dan durasi waktu. Berikut adalah kegiatan dan waktu pelaksanaannya. 1. Memulai. Pilih manajer proyek dimulai pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret. Dari tim proyek dimulai pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret. Pengembangan proyek dimulai pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret. Perencanaan. Mengembangkan pernyataan ruang lingkup dimulai pada minggu ketiga bulan Maret. Pelatihan dimulai dari minggu ketiga bulan Maret sampai minggu keempat bulan Juni. Membuat WBS dimulai pada minggu keempat bulan Maret sampai minggu keempat bulan Juni. Mengembangkan dan menyempurnakan perancangan lain dimulai pada minggu pertama bulan Mei sampai minggu keempat bulan Juni. 3. Executing. Konsep dimulai pada minggu ketiga bulan Maret sampai minggu pertama di bulan Mei. Desain fungsi dimulai pada minggu keempat bulan April sampai minggu pertama di bulan Mei. Pemrograman dimulai pada minggu keempat bulan Maret sampai minggu keempat bulan Juni. Desain website dimulai pada minggu keempat bulan Maret sampai minggu keempat bulan Juni. Pengembangan situs web dimulai sampai minggu keempat bulan Juni. Peluncuran dimulai pada minggu ketiga bulan Mei sampai minggu keempat bulan Juni. Dukungan dimulai pada minggu ketiga dan keempat di bulan Mei. Pengujian dimulai pada minggu pertama di bulan Juni sampai minggu keempat di bulan Juni. Instalasi dimulai pada minggu keempat di bulan Mei sampai minggu keempat di bulan Juni. Controlling dimulai pada minggu pertama di bulan Mei sampai dengan minggu keempat di bulan Juni. Pengujian dimulai pada minggu keempat di bulan Mei sampai minggu keempat di bulan Juni. Instalasi dimulai pada minggu keempat di bulan Mei sampai minggu keempat di bulan Juni. Pemeliharaan dimulai pada minggu pertama bulan Juni sampai minggu keempat di bulan Juni. Dokumentasi dimulai pada minggu pertama di bulan Maret sampai minggu keempat di bulan Juni. Final dan presentasi dimulai pada minggu ketiga dan keempat di bulan Juni. Penutupan dimulai pada minggu keempat bulan Juni. Berikut adalah grafik Gantt chart-nya. 5. Identifikasi beberapa milestone untuk proyek yang Anda kerjakan. Berikan penjelasan untuk tiap milestone menggunakan kriteria SMART. Tambahkan milestone tersebut pada Gantt chart yang sudah Anda buat pada soal nomor 4. Spesifik. Tujuannya agar dapat menyelesaikan setiap komponen, sehingga bertujuan secara efektif dan harus spesifik. A. Mengetahui pencapaian selama membuat event pencari bakat. B. Mengetahui penanggung jawab atau ketua tim. C. Mengetahui langkah-langkah dalam proses rekrutmen hingga selesai. D. Meningkatkan jumlah peserta yang mengikuti event ini dengan memaksimalkan pelatihan dan pemrograman agar dapat dengan target. M. Terukur. Memiliki awal yang solid dan terukur, memiliki tujuan dengan memberikan kepastian agar mudah melacak kemajuan dan mengetahui garis akhir. Sasaran dari SMART harus mengetahui kriteria sehingga dapat mengukur kemajuan. Apabila tidak dapat kriteria, maka tidak dapat menentukan kemajuan dan jalur dalam mencapai tujuan yang telah terukur. Tujuan dari SMART sehingga dapat dicapai adalah dengan membantu mewujudkan tujuan tersebut. Memperluas hal yang menjadi tantangan dengan mendefinisikan hal baik dalam mencapainya. A. Meningkatkan jumlah peserta pencari bakat. B. Memperoleh pendaftaran baru secara teknis sehingga dapat selesai. C. Mengetahui perencanaan outsourcing dan fitur atau layanan.
D. Mengetahui tujuan dan sasaran acara event pencari bakat. E. Mengetahui indikator pencapaian peserta pada setiap tahap. F. Mengetahui jumlah peserta yang mengikuti event hingga pemenang atau final. G. Membuat short video sehingga dapat menjadi target pada media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. H. Mengetahui sumber daya dan kemampuan dalam mencapai tujuan. I. Mengetahui pendanaan sehingga dalam membeli perangkat seperti laptop dan akses internet kepada anggota tim yang lain sehingga dapat berkomunikasi dengan lancar kepada anggota tim yang lainnya. J. Menghadiri rapat setiap event melalui online dengan peserta pada anggota tim sehingga dapat memantau setiap peserta event dengan mengadakan pelatihan. K. Meningkatkan jumlah peserta yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam 4 tahapan event melalui platform media sosial yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. A. Dapat dicapai. Titik yang digunakan dalam proses memeriksa secara realistis sehingga memiliki sasaran dalam memeriksa sehingga menjadi sasaran tim pelaksana dan penanggung jawab menjadi hal yang wajar. Mengingat acara 5 event ini hanya terdiri dari 1 orang ketua sebagai penanggung jawab dan 3 orang sebagai anggota dan diselenggarakan selama 4 bulan sehingga beban yang dikerjakan cukup berat. Terutama dalam membuat video iklan dijadikan sebagai platform sosial. Acara ini diselenggarakan menjelang akhir semester sehingga harus memutus 3 jejaring sosial yang memberikan kemungkinan besar. Budget atau pendanaan yang diberikan di tabel berikut ini. Kegiatan pembayaran ketua kelompok dan anggota dananya 50 juta, biaya transportasi 30 juta, hardware dan software 20 juta, organisir event 8 juta, konsultasi 5 juta, snack dan konsumsi 10 juta, lain-lain 2 juta, totalnya 120 juta. Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah peserta event dengan memaksimalkan tenaga yang ada dalam 5 event tersebut dan membuat kampanye media sosial sehingga menjadi target pada 3 platform media sosial yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Agar dapat mencapai tujuan, maka dapat menetapkan melalui hal yang dapat berkomunikasi melalui batasan yang dikerjakan sehingga dapat mengubah tujuan akhir dalam membuat kedudukan tersebut. R. Relevan dan realistis. Sasaran SMART bersifat realistis sehingga dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang telah tersedia. Sasarannya adalah sebagian pengetahuan yang akan dicapai yaitu A. Mengetahui tujuan untuk mengadakan event tersebut. B. Mengetahui tujuan yang hendak dicapai dengan tenggat waktu dan sumber daya. C. Mengetahui komitmen dalam mencapai tujuan event tersebut. Memberikan pemikiran dengan menetapkan tujuan. D. Mendorong sesuai loyalitas peserta event dan meningkatkan pelatihan website dengan tujuan memperoleh pemenang. E. Melakukan revisi dengan cerminan konteks yaitu meningkatkan jumlah peserta yang mengikuti pencari bakat dengan memaksimalkan para event dengan video iklan berupa media sosial dengan target 3 platform yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. T. Terikat waktu. Mengukur kesuksesan dengan benar sehingga tim harus membuat dengan halaman mengenai tujuan yang akan dicapai. Pembuatan dan penerapan tugas harus diidentifikasi. Sasaran SMART memiliki parameter berkaitan dengan waktu yang telah dipasang sehingga setiap individu mengetahui jalur yang digunakan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah peserta website sehingga dapat mengoptimalkan acara pencari bakat ini menggunakan website dan video dalam pembuatan video melalui video media sosial yang menjadi target di mana terdapat 3 platform yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Website sebagai titik konversi utama kami untuk pendaftaran pelanggan berbayar, meningkatkan penggunaan aplikasi kami pada akhirnya akan meningkatkan penjualan. Sasaran SMART ini dapat mengikat waktu karena mempunyai tanggal dan memulai dan sebagai sehingga bertujuan agar tidak membatasi tujuan yang tidak
terbatas sehingga tidak terdapat urgensi dan kurang adanya motivasi dalam mencapai tujuan. Mengetahui tujuan diadakannya event tersebut dan mengetahui kapan peserta ingin mencapai tujuan dalam mengikuti event tersebut. Adanya pengadaan event tersebut dapat membangun tujuan memperoleh peserta event yang sesuai dengan kandidat sehingga pada komunitas lokal sebanyak 4 kali event yang sudah dilakukan akhirnya mengetahui pemenang dari event tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesuksesan menjadi benar dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Sasaran dari SMART tersebut memiliki parameter yang berkaitan dengan mekanisme dan kerangka waktu yang sudah ditentukan. Meningkatkan jumlah peserta event pencari bakat dengan aplikasi website sehingga dapat memaksimalkan website dan short video tersebut. Pada media sosial dapat menjadi target mulai berjalan dengan menggunakan platform media sosial sebagai titik konversi yang utama dalam mendaftar atau meningkatkan penggunaan website aplikasi untuk mencari peserta event. Setiap event yang diselenggarakan selalu memberikan evaluasi dan memberikan dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan serta memberikan rekomendasi atas hasil proyek hingga berlangsung selesai. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.